Oke, kali ini adalah praktek ya, mengukur clock 32768 menggunakan osiloskop. Oke, di sini akan dijelaskan apa yang terjadi jika baterai CMOS kita lepas ya. Apakah clock ini akan hadir? Ya, sini ya clocknya. Sedangkan kita tahu ya, jika sebuah clock hilang ya, apalagi standby clock seperti ini ya, tentu saja ini sistem tidak akan bisa di on atau di switch ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika tegangan baterai sudah normal lalu melewati sebuah resistor, melewati dioda Schottky ya, kemudian ya melewati sebuah resistor lagi, itu menghasilkan dua buah sinyal penting, RTC PCC dan RTC reset. Kedua buah sinyal ini masuk ke dalam shortbread ya, kemudian shortbread ya memberikan getaran lah atau osilasi ya, berosilasilah yang namanya kristal ini, kristal 32768. Jadi seperti ini pengukurannya. Oke, Anda lihat ada clocknya ya, 32 kHz. Itu berarti tandanya blok RTC-nya sudah aman. Syarat sebuah komputer bisa di switch, laptop sudah bisa di switch, itu sudah terpenuhi ya. Seperti itu. Lalu bagaimana efeknya jika baterai CMOS ini kita lepas? Mohon bantuannya Pak Yusuf ya. Nanti dulu, jangan dulu dilepas Pak, pasang dulu. Oke, ini kita tempatkan di sini. Oke ya, sinyal masih ada. Baterai CMOS kita lepas Pak, atau drop lah katakanlah. Oke, sebentar ya. Nah itu Anda lihat ya, maka clock ini akan hilang dengan sendirinya. Apa yang terjadi akan hilang dengan sendirinya? Berarti yang namanya settingan BIOS kembali lagi ke awal. Ya, kalau settingan BIOS kembali ke awal ya kita mengecek lagi atau kita setting lagi tanggal, waktu, jam dan lain-lainnya. Itu ya. Jadi sebetulnya penyebab BIOS tidak bisa ngeset tanggal dan waktu itu berkaitan dengan yang namanya RTC clock atau clock 32768 ya, yang membuat dia harus dalam kondisi real time. Ya namanya juga clock ya, real time clock. Dia harus selalu ada meskipun kondisi komputer tidak terhubung dengan power supply. Seperti itu ya. Kang, setiap kali power supply dicabut, BIOSnya load default terus. RTC mau bermasalah. Ya, blok RTC-nya yang bermasalah. Tapi saya sudah ganti baterai CMOS berkali-kali, bukan baterai CMOS-nya yang jadi masalah. Ya, tetapi bagian dari blok RTC. Resistor, dioda, resistor lagi, shortbread, clock ya, kapasitor R dan C-nya ya, membentuk sebuah rangkaian resonansi ya, tinggal kita telusuri saja ya. Jadi ini bukan masalah baterai CMOS-nya yang sudah ganti-ganti, bukan ya, itu hanya bagian kecil saja. Ke belakang kita wajib mengecek secara berurutan ya, masalahnya ada di mana. Terakhir adalah nggak bisa nge-save, jangan-jangan IC BIOS-nya memang harus kita ganti seperti itu ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Yusuf atas bantuannya. Siap, Pak.